Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diharapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, berbicara tentang gereja, tidak hanya memahami gereja itu dari segi bangunan fisik ya, tetapi juga manusia yang ada di dalamnya atau umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berkumpul dalam suatu wadah ya, yaitu dalam gereja itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Sebagai umat beriman, orang yang percaya kepada Kristus tentu ada poin-poin penting yang menjadi tugas pelayanan sebagai anggota gereja ya. Atau posisi kita sebagai anggota gereja mempunyai suatu konsekuensinya. Di mana dikatakan tadi oleh Yesus ya, berdamailah, dan juga yang berikutnya adalah hidup keagamaan kita. Jadi hidup keagamaan itu menyangkut posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus ya, bahwa kita dipanggil karena satu baptisan, dan di situ kita mempunyai rambu-rambu yang mengatur ya, atau yang mengarahkan kita, tindakan kita sebagai umat beriman. Secara khusus ya, kita sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita diharapkan untuk hidup dalam persatuan ya. Lalu kemudian hidup dalam kasih, hidup dalam hidup dalam doa, atau kita hidup sebagai, atau tugas kita, pelayanan kita sebagai liturgia ya, menguduskan lewat doa-doa, lewat kegiatan-kegiatan rohani, keterlibatan dalam gereja ya. Lalu sebagai persatuan ya, unio, kita dilibatkan untuk menciptakan persatuan dalam gereja ya, sesama umat beriman dimanapun berada. Kita berada dalam sebuah persatuan karena kita mempunyai iman yang sama, dan ungkapan dari persatuan doa-doa itu adalah bertindak kasih, pelayanan ya. Jadi sebagai anggota gereja, situlah tugas kita ya. Ya, kita membangun hidup doa kita
lalu kemudian membangun persatuan dengan umat dimanapun mereka berada atau berada di paroki gereja manapun. Dan kita semua itu sama dalam keluarnya. Aplikasi dari penghayatan kita itu adalah karitas, berbuat kasih, ya, mencintai sesama. Dengan demikian ya di situ kita hidup keagamaan kita bukan hidup seperti dikatakan Yesus ya. Hidup keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana mereka itu ya lebih pada sebuah pencitraan ya. Hidup doa yang penuh dengan kemunafikan ya. Doa di pinggir jalan, memakai jubah-jubah yang panjang, duduk di depan kalau dalam rumah ibadat, dan doa itu sering-sering menunjuk orang ya, atau menyebut-nyebut nama orang, melaporkan kepada Tuhan segala kebaikan-kebaikan mereka. Bagi Yesus ya itu semua tidak perlu dilakukan. Mungkin mereka mendapatkan penghargaan di dunia ini, tetapi Bapa tahu setiap hati yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi dari dirimu itu yang Bapa kenal, bukan sesuatu yang nampak keluar yang penuh dengan kemunafikan ya. Lalu kemudian di situ digariskan juga sebagai umat beriman, Yesus mengajarkan kita untuk pengampunan, memberikan pengampunan, damai. Jadi dalam ajaran Yesus, Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan kepada pendengarnya. Dan kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, kita diajarkan tentang hal pengampunan ini. Persembahan itu tidak penting bagi Tuhan kalau belum ada pengampunan yang kau berikan kepada saudaramu. Persembahan itu bermakna ketika engkau mampu memberikan pengampunan kepada saudaramu. Ya, luar biasa ajaran ini. Mengasihi musuh, mendoakan mereka yang membenci kamu. Itu sekiranya ajaran pengampunan itu ya dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kamu melakukan hal itu ya, itu lebih penting daripada hal-hal lain ya. Jadi digambarkan Yesus dari bagaimana bahwa jika kamu memberikan persembahan ya damailah dulu dengan saudaramu supaya tenang hatimu. Atau segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan. Sebelum lawanmu itu ya menghancurkan engkau, membunuh engkau ya. Jadi seperti itu ya. Katakan perdamaian itu, pengampunan itu sangat penting untuk menciptakan sebuah perdamaian. Dan juga pengampunan itu ya semacam semacam pisau yang membunuh kemarahan atau membunuh rasa marah yang ada dalam hati kita. Akar dari kebencian itu adalah marah itu ya. Akar dari dendam kita itu marah itu. Oleh karena itu Tuhan mengatakan tadi ya, kalau marah itu disembelih, dibunuh ya, maka itu sangat penting untuk kembali membangun sebuah relasi yang baik, memberikan pengampunan kepada saudara-saudari yang mungkin ya melakukan sesuatu yang tidak berkenan untuk kita. Tapi ruang pengampunan itu mesti selalu ada untuk mereka. Sebagaimana Tuhan sendiri ya, dari atas salib dia mendoakan orang-orang yang sudah menyiksanya, yang menuduhnya, yang bahkan menjatuhkan tuduhan-tuduhan palsu padanya, sehingga Yesus pun ya harus dihukum menanggung semua itu. Lalu pada akhirnya ada berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya di sana Yesus sudah memberikan pengampunan kepada mereka, ruang pengampunan. Dia tidak dendam, tapi bahkan dia pun mendoakan mereka untuk diampuni oleh Bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ajaran ini sangat penting ya untuk bacaan hari ini ya, untuk hidup kita sebagai anggota gereja. Penghayatan iman kita dan aplikasinya dalam kehidupan. Atau setidaknya itu memberikan satu gambaran besar ya tentang kebermaknaan kita sebagai umat Allah, umat yang percaya kepada Yesus. Hal yang mesti dilakukan itu tadi. Ya, hidup sebagai umat beriman, hidup dalam keagamaan yang benar ya. Dan juga mempraktikkan penghayatan keagamaan itu dalam kehidupan nyata. Secara khusus berkaitan dengan pengampunan itu ya. Jadi teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin
meneguhkan iman kita agar kita terus menjadi pribadi-pribadi yang bermakna bagi diri kita sendiri, sesama, dan alam semesta ini, pada akhirnya memuliakan Tuhan kita.